dialog ya, diskusi dan tanya jawab. Ada masih sedikit waktu. CGP saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan CGP lain. Oke, terutama tadi yang belum, coba Bapak Ibu ingat kembali apa yang disampaikan oleh rekan-rekannya yang sudah menyampaikan tadi, boleh minta konfirmasi. Kalau begini, begini. Kalau begini hasilnya apa dan lain sebagainya boleh. Bukan kita bertanya untuk menyudutkan, bukan kita bertanya untuk tekstual, tetapi boleh disampaikan pengalaman-pengalamannya. Oke. Silakan Bapak Ibu sambil nanti kita refleksi. Oke. Yang belum tadi siapa? Oke, boleh dikonfirmasi dengan temannya, boleh Bapak Ibu ya. Bahwa tadi misalnya Pak Agung menyampaikan begini, ya boleh nanti dikonfirmasi. Misalnya Pak Isran menyampaikan begini, ya tadi misalnya Pak Nuzul menyampaikan tentang kodrat, ya bagaimana pemahaman utuh kita. Boleh sharing pengalaman juga boleh. Oke, silahkan yang belum. Sebelum kita refleksi nih. Sambil minum boleh? Izin Pak, kalau yang sudah juga boleh Pak, berkesempatan untuk konfirmasi. Oke, kita tunggu yang belum dulu biar nanti lebih rata. Baik. Ya, terutama yang belum, siapa tuh yang belum ya? Bu Yuni belum ya? Bu Yuni sama? Snacknya silahkan Bapak Ibu diambil ya. Iya, insyaallah kita sedikit lagi. Sambil minum, nggak apa-apa Bapak Ibu. Oke. Boleh saya permisi Pak? Oke, Bu Robiatul ya. Bu Robiatul silakan. Nah, sedikit saya sepenuhnya hampir tadi menyimak Bapak Ibu semua, setuju dengan apa yang Bapak Ibu utarakan, yaitu mengenai tadi tentang apa menghamba kepada anak atau menghamba kepada murid, yaitu intinya kita sebagai guru harus memberi hak, menghargai hak setiap murid kita, yaitu tentunya sebagai pendidik adalah melayani. Jadi menghamba itu melayani. Tadi seperti Bapak dan Ibu guru semua utarakan, yaitu bagaimana kita bisa melihat bakat anak, potensi anak tersebut, dan bagaimana kita memberi pelayanannya. Misalnya mereka itu memiliki bakat matematika, bagaimana kita bisa melayani anak tersebut untuk mencari potensi dia menggali lagi lebih dalam. Intinya hampir semua Bapak Ibu yang tadi menyampaikan itu sama pendapatnya seperti saya. Mungkin dari Bapak dan Ibu yang lain bisa memberikan pendapatnya kembali. Terima kasih. Baik, Bu Robiatul, benar sekali. Ya, namanya menghamba, melayani. Nah, mungkin ada batas-batas pelayanannya. Bagaimana mencari solusi anak yang memang benar-benar ya motivasi belajarnya down. Dia pengennya ya udah megang bola saja misalkan. Ya, pokok yang lain enggak. Mungkin ada tips-tips dari Bapak Ibu, pengalaman-pengalaman menuntun selama ini boleh disampaikan. Silakan Bapak Ibu. Kalau memang sudah semua ya, Bu Yuni belum? Silakan Bu Yuni. Bu Yuni dulu misal. Mau nambahin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Maaf Pak, sebelumnya saya cuma ingin menambahkan tentang mengapa pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, itu menurut saya, kalau kodrat alam itu juga berhubungan dengan karakter dari anak itu sendiri, Pak. Misalnya sikap bertanggung jawabnya, rajin, jujur, terus malas juga kan anak-anak ini dan sebagainya. Sedangkan menurut kodrat zaman itu dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu anak itu sendiri. Cuma untuk menambahkan yang dari teman-teman tadi, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yuni.
Iya, Bu Yuni dan Bu Rabiatul pada dasarnya sama, bagaimana kita melayani kodrat-kodrat yang ada itu ya sesuai dengan fungsi kita di sekolah sebagai guru. Iya. Itu memang kita harus memahami anak-anak itu, dan kadang-kadang inilah yang menjadi celah kita di kurikulum merdeka ini, Iya, Pak. dimanfaatkan oleh anak-anak. Baik, Bapak Ibu silakan yang mau berkomentar, yang sudah pun boleh ya, yang sudah pun boleh berkomentar lagi untuk memperkuat dan menambahkan, silakan Bapak Ibu. Ya. Maka itu saya buat ada ikan, kan benar kata Ibu. Jadi kan kalau ada ikan, ikan tidak bisa diajarin terbang ya kan, tapi dia ke muara dia bisa. Proses ke muaranya itu yang Bapak Ibu harus tuntun sampai ke muaranya bagaimana. Oke, silakan Bapak Ibu untuk menambahkan. Oke. Artinya keharusan mengikuti kodrat itu juga tetap menjadi pertanyaan. Karena kadang-kadang anak desa jarang sekali yang mau tinggal di desa. Itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengajarkan kodrat alamnya berada di desa, ya tiba-tiba dia tidak mau tinggal di desa itu. Anak petani kadang-kadang jarang sekali yang mau jadi petani. Nah, itu juga menjadi problem kita di dalam dunia pendidikan. Silakan Bapak Ibu. Yang sudah pun boleh. Baik, Sudah Pak. pun boleh. Saya cuman punya kegundahan, Pak, boleh disampaikan di sini ya, Pak. Ya, Tentang silakan. proses pendidikan kita di zaman sekarang, seperti yang Bapak bilang tadi, kan kita sering kalau kita dulu, kalau saya sekolah, saya dulu pernah dididik seperti ini, seperti itu. Kita memang tidak boleh melupakan sejarah. Tapi dengan kontekstual apa yang disampaikan tadi, bahwa kita juga harus dari pemikiran KHD bahwa kita juga harus melihat kodratnya, kodrat alamnya dan kodrat zamannya juga harus diperhatikan untuk pendidikan zaman. Cuman tantangannya Pak, bagi kita terutama produk, maaf Pak ya rasanya, untuk saya kita ini adalah produk zaman dahulu yang diberikan kurikulum yang lama dengan metodologi yang lama. Kemudian sekarang mau bergeser dengan ternyata kalau menurut saya kita terjadi pergeseran dari cita-cita apa yang mungkin sudah dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai awal mula dari pembentukan pendidikan bagi bangsa ini. Nah, saya merefleksi itu Pak, merasa kayaknya ada yang beda ini. Ada sesuatu yang di luar jalur kayaknya dengan apa yang telah dulu kita tahu Pak, buku itu saja tidak akan berubah, kemudian lari lagi kurikulum yang baru, kemudian lagi kurikulum yang kemarin. Nah, dengan hadirnya kurikulum merdeka ini proses itu Pak menjadi kita tuh kadang belum move on Pak. Nah, ini yang jadi tantangannya, bagaimana sih kita bisa segera mungkin bertransformasi atau bermove on itu mungkin jadi buah pikiran saya pribadi Pak, mungkin juga oleh teman-teman saya. Mungkin itu ya Pak. Baik, Bapak Ibu bagus sekali ya dari Bu Robiatul, Bu Yuni, Pak Elvan ya. Itu bagus sekali untuk kita explore kan, terutama perubahan-perubahan kurikulum itu sendiri kan, walaupun kadang-kadang berubahnya hanya nama ya. Nah, tapi Bapak Ibu harus mengikuti itu dengan keadaan yang sekarang. Nah, kegundah gulana itu boleh Bapak Ibu jawab dengan pengalaman dan yang Bapak Ibu rasakan sekarang. Oke, silakan Bapak Ibu. Jadi jangan Pak Elvan sendiri yang gundah gulana, Bapak Ibu juga harus merasakan. Iya, Ibu juga harus merasakan. Jangan Pak Elvan sendiri. Iya. Apalagi sekarang udah isu-isunya mau ganti menteri ya. Nah, ini siap-siap juga nih bakalan ganti. Apakah berubah lagi nanti Pak? Ya, berubah lagi ya. Selesai move on kita berubah lagi gitu. Iya, kita gundah gulananya di situ. Benar kata Pak Elvan.
Biar kita gundah gulananya sama-sama, mari Bapak Ibu sampaikan kegundahannya juga. Oke, silakan Bapak Ibu. Pak, izin Pak. Baik Pak Nuzul, silakan Pak Nuzul. Ya, kalau masalah kurikulum Pak ya, kalau Ya. saya ngerasakan dulunya kan kurikulum kita masih KTSP, habis itu K13, Merdeka. Ya. Nah, saya punya pengalaman dulu saya, sebelum ada namanya sekarang itu yang diferensiasi itu Pak. Ya. Artinya pembedahan antara siswa inklusif, siswa normal, dan lain-lain. Itu sempat dulunya waktu masih KTSP kalau tidak salah Pak, itu saya ngajar, kebetulan saya ngajar waktu itu animasi Pak. Iya. Nah, anak ini saya nyatakan anak ini memang bagus dalam animasinya, ya benar-benar bisa gambar kan. Nah, bagus lah menurut saya. Tapi saya mau marah Pak ceritanya Pak. Mau marah ke anak ini. Kenapa? Setiap saya jelaskan anak ini menggambar. Ya anak ini menggambar. Saya belum tahu latar belakang ini. Ketika itu anak itu pasti kelas 10, kelas 1 waktu itu Pak. Iya. Nah, akhirnya saya mau marah. Nak, kenapa kamu saya jelaskan kamu gambar saja? Saya tanya ke anak itu, nah apa yang Bapak jelaskan dari tadi? Ternyata anak itu ngangkat tangan dan dia berdiri Pak. Dia nyatakan, dia bilang, dari A sampai Z yang saya omongkan tadi itu benar Pak. Jadi akhirnya saya mau marah itu gagal. Ya, jadi saya gagal marah, oh ya lanjutkanlah gambarnya nak. Dan akhirnya anak itu pun sampai nasional ikut animasi. Kebetulan saya membimbingnya Pak. Nah, untuk kurikulum yang sekarang menurut saya itu sudah lebih baik sedikit Pak untuk yang itunya. Karena ada pembeda antara anak yang ya inklusif lah kita bilang, kebutuhan sudah. Ternyata anak itu kata orang tuanya agak autis Pak untuk gambar. Iya. Ya, cuman takutnya nanti ketika berubah kurikulum lagi, yang kita khawatirkan yang seperti itu diferensiasi, mereka berubah lagi pendapatnya. Karena kita di SMK seperti itu Pak. Ya, dimintanya kurikulum merdeka, ada TEFA lagi, teaching factory. Iya. Oh itu Pak, cerita pengalaman saya dulu Pak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih pengalaman Pak Nuzul. Nanti kita akan teruskan dengan rekan-rekan yang lain. Emang begitu permasalahan kita, dan memang saya menilai, bukan saya karena fasil ya, tetapi ketika masuk ke dalam kurikulum itu memang pada dasarnya sudah agak sedikit ya, ada sedikit pembedanya. Kalau dulu namanya ya ekstrinsik, artinya hanya terucap di lisan saja, tetapi sekarang diinstrinsikkan. Kalau saya melihatnya begitu, walaupun sebenarnya banyak juga pengulangan istilah, pengulangan. Kita tahu long life education itu udah lama. Sedangkan tujuan dari kurikulum merdeka kita itu adalah, salah satunya adalah bagaimana anak itu memahami bahwa belajar itu terus-menerus panjang hayat. Dan yang kedua adalah berkarakter Pancasila tadi. Jadi dua itu cuman sebenarnya tujuan pendidikan nasional kita. Jadi bagaimana anak itu memiliki long life education tadi. Jadi pemahamannya terhadap pembelajaran itu akan terus-menerus. Dan memang benar animasi yang sekarang ini, apakah nanti akan digunakan ke depan, tuh Allah alam, kita tidak tahu. Tetapi paling tidak anak-anak itu berproses melakukan itu. Untuk long life education-nya inilah yang memang harus kita asah. Ya, jadi long life education inilah yang memang harus kita asah, dan karakternya tentu berprofil Pancasila tadi kan. Nah, karena profil Pancasila itu ada 6 sudah cukup genap sekali itu. Nah, jadi memang pemahaman utuhnya di pendidikan nasional kita ini, kurikulum merdeka ini adalah tujuannya dua itu tadi. Long life education, yang kedua bahwa mereka ini, anak-anak ini harus memahami karakternya, berkarakterkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, kita dibatasi oleh waktu. Insya Allah nanti di ruang kolaborasi Bapak Ibu akan secara luas lagi mengeksplor apa-apa pemahaman yang ada di modul 1.1 di Ki Hajar Dewantara ini. Nanti kita akan berproses, insya Allah besok kita akan bersama-sama seperti ini lagi. Tapi kemungkinan kita ngambil malam Bapak Ibu, karena kalau 3 GP tidak mungkin kita akan lanjutkan seperti ini, karena sekarang 2 GP aja udah 5:30 lebih. Apalagi kalau yang 3 GP, maka kita ambil malam saja. Paling tidak Bapak Ibu silakan berkorban untuk pribadinya, daripada kita mengorbankan orang banyak. Rasanya kalau kata Pak Elvan itu kan guru bahasa Arab, dosanya lebih banyak. Paling tidak ini kita berdosa sama anak istri ya.
Karena memang mau tidak mau kita harus ada yang sedikit dipinggirkan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih buat semuanya. Kita sekaligus tadi itu adalah refleksi ya. Jadi kita sekaligus refleksi perasaan Bapak Ibu juga. Tapi paling tidak saya rasa dengan adanya pertemuan ini Bapak Ibu akan merasa lebih dalam memahami, terutama memahami pendidikan guru penggerak, dan yang lebih utamanya adalah Ki Hajar Dewantara. Itu yang lebih utamanya lagi. Baik Bapak Ibu, kita tadi mungkin sudah dari Bu Robiatul juga, Bu Yuni juga, Pak Elvan sama Pak Nuzul, kita anggap refleksinya kita sudah cukupkan ya. Mudah-mudahan nanti kita akan ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Bapak Ibu, sekali lagi saya bukan mengingatkan, tapi hanya sama-sama bahwa kegiatan di pendidikan guru penggerak ini, alur merdekanya terutama di LMS, Bapak Ibu harus ikuti. Dan itu akan tercatat semua, dan gunakan LMS-nya, menggunakan laptop lebih indah biasanya. Kalau di HP sebenarnya boleh juga, cuman tapi Bapak Ibu usahakan masuknya juga melalui LMS-nya. Karena kadang-kadang di layar HP itu agak susahnya kecil, terus lagi ada yang tombol-tombolnya tidak akurat. Ya. Jadi, insya Allah Bapak Ibu, besok kita akan bertemu di ruang kolaborasi. Insya Allah kita akan mulai pukul 19. Ya, nanti di situ kita akan bersama-sama lebih mengeksplor semuanya. Insya Allah akan tergilir semua ngomongnya. Ya. Kalau di kesempatan ini, kita kesempatan pertama inilah keadaan kita. Mari Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Bapak Ibu sudah masuk ke dalam sini, Bapak Ibu sudah terjun payung dan nyebur ke lautan, maka Bapak Ibu harus berenang. Jangan terjun payung, masuk lautan, hilang, lenyap. Habis dong. Berenang dong. Nah, Lambat. Iya, jangan lelep hilang, habis nafas kita. Ya harus berenang, eksplor. Sama-sama kita ke puncak sama-sama. Tidak ada satu di antara kita yang lebih kecil, lebih rendah, apalagi di atas dan lain sebagainya. Kita sama-sama. Jadi Bapak Ibu tumbuhkan persaudaraan kita, kekeluargaan kita, kebersamaan kita. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Mari kita tutup sama-sama dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Yang beragama lain silakan ya beragama masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu PP. Mohon maaf kita belum bisa saling bertatap muka, baru bertatap maya. Ya, nanti kita lebih banyak berkenalan lagi di lain waktu kesempatan. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Ibu ya. Ya, Wendy. terima kasih Pak Wen. Isi keluar Pak. Dialog ya, diskusi dan tanya jawab. Ada masih sedikit waktu. CGP saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan CGP lain. Oke, terutama tadi yang belum, coba Bapak Ibu ingat kembali apa yang disampaikan oleh rekan-rekannya yang sudah menyampaikan tadi. Boleh minta konfirmasi. Kalau begini, begini. Kalau begini hasilnya apa dan lain sebagainya boleh. Bukan kita bertanya untuk menyudutkan, bukan kita bertanya untuk tekstual, tetapi boleh disampaikan pengalaman-pengalamannya. Oke. Silakan Bapak Ibu sambil nanti kita refleksi. Oke. Yang belum tadi siapa? Oke, boleh dikonfirmasi dengan temannya, boleh Bapak Ibu ya. Bahwa tadi misalnya Pak Agung menyampaikan begini, ya boleh nanti dikonfirmasi. Misalnya Pak Isran menyampaikan begini, ya tadi misalnya Pak Nuzul menyampaikan tentang kontrak, ya bagaimana pemahaman utuh kita. Boleh sharing pengalaman juga boleh. Oke, silahkan yang belum, sebelum kita refleksi nih.
Sambil minum boleh? Izin Pak, kalau yang sudah juga boleh Pak, berkesempatan untuk konfirmasi. Oke, kita tunggu yang belum dulu biar nanti lebih rata. Baik. Ya, terutama yang belum, siapa tuh yang belum ya? Bu Yuni belum ya? Bu Yuni sama? Snacknya silahkan Bapak Ibu diambil ya. Iya, insyaallah kita sedikit lagi. Sambil minum, nggak apa-apa Bapak Ibu. Oke. Boleh saya permisi Pak? Oke, Bu Robiatul ya. Bu Robiatul silakan. Nah sedikit saya sepenuhnya hampir tadi menyimak Bapak Ibu semua, setuju dengan apa yang Bapak Ibu utarakan, yaitu mengenai tadi tentang apa menghamba kepada anak atau menghamba kepada murid, yaitu intinya kita sebagai guru harus memberi hak, menghargai hak setiap murid kita, yaitu tentunya sebagai pendidik adalah melayani. Jadi menghamba itu melayani. Tadi seperti Bapak dan Ibu guru semua utarakan, yaitu bagaimana kita bisa melihat bakat anak, potensi anak tersebut, dan bagaimana kita memberi pelayanannya. Misalnya mereka itu memiliki bakat matematika, bagaimana kita bisa melayani anak tersebut untuk mencari potensi dia menggali lagi lebih dalam. Intinya hampir semua Bapak Ibu yang tadi menyampaikan itu sama pendapatnya seperti saya. Mungkin dari Bapak dan Ibu yang lain bisa memberikan pendapatnya kembali. Terima kasih. Baik, Bu Robiatul, benar sekali. Ya, namanya menghamba, melayani. Nah, mungkin ada batas-batas pelayanannya. Bagaimana mencari solusi anak yang memang benar-benar ya motivasi belajarnya down. Dia pengennya ya udah megang bola saja misalkan. Ya, pokok yang lain enggak. Mungkin ada tips-tips dari Bapak Ibu, pengalaman-pengalaman menuntun selama ini boleh disampaikan. Silakan Bapak Ibu. Kalau memang sudah semua ya, Bu Yuni belum? Silakan Bu Yuni. Bu Yuni dulu misal. Mau nambahin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Maaf Pak, sebelumnya saya cuma ingin menambahkan tentang mengapa pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, itu menurut saya, kalau kodrat alam itu juga berhubungan dengan karakter dari anak itu sendiri, Pak. Misalnya sikap bertanggung jawabnya, rajin, jujur, terus malas juga kan anak-anak ini dan sebagainya. Sedangkan menurut kodrat zaman itu dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu anak itu sendiri. Cuma untuk menambahkan yang dari teman-teman tadi, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yuni. Iya, Bu Yuni dan Bu Robiatul pada dasarnya sama. Bagaimana kita melayani kodrat-kodrat yang ada itu ya sesuai dengan fungsi kita di sekolah sebagai guru. Ya. Itu memang kita harus memahami anak-anak itu, dan kadang-kadang inilah yang menjadi celah kita di kurikulum merdeka ini ya, Pak. Dimanfaatkan oleh anak-anak. Baik, Bapak Ibu silakan yang mau berkomentar, yang sudah pun boleh ya, yang sudah pun boleh berkomentar lagi untuk memperkuat dan menambahkan. Silakan Bapak Ibu. Ya, ya. Maka itu saya buat ada ikan, kan benar kata Ibu. Jadi kan kalau ada ikan, ikan tidak bisa diajarin terbang ya kan, tapi dia ke muara dia bisa. Proses ke muaranya itu yang Bapak Ibu harus tuntun sampai ke muaranya bagaimana. Oke, silakan Bapak Ibu untuk menambahkan. Oke. Artinya keharusan mengikuti kodrat itu juga tetap menjadi pertanyaan. Karena kadang-kadang anak desa jarang sekali yang mau tinggal di desa. Itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengajarkan kodrat alamnya berada di desa,
Ya, tiba-tiba dia tidak mau tinggal di desa itu. Anak petani kadang-kadang jarang sekali yang mau jadi petani. Ah, itu juga menjadi problem kita di dalam dunia pendidikan. Silakan Bapak Ibu. Yang sudah pun boleh. Baik Sudah Pak, pun boleh. saya cuman punya kegundahan Pak, boleh disampaikan di sini ya Pak. Ya, Tentang silakan. proses pendidikan kita di zaman sekarang, seperti yang Bapak bilang tadi kan kita sering kalau kita dulu, kalau saya sekolah, saya dulu pernah dididik seperti ini, seperti itu. Kita memang tidak boleh melupakan sejarah. Tapi dengan kontekstual apa yang disampaikan tadi bahwa kita juga harus dari pemikiran KHD bahwa kita juga harus melihat kodratnya, kodrat alamnya dan kodrat zamannya juga harus diperhatikan untuk pendidikan zaman. Cuman tantangannya Pak, bagi kita terutama produk, maaf Pak ya rasanya, untuk saya kita ini adalah produk zaman dahulu yang diberikan kurikulum yang lama dengan metodologi yang lama. Kemudian sekarang mau bergeser dengan ternyata kalau menurut saya kita terjadi pergeseran dari cita-cita apa yang mungkin sudah dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai awal mula dari pembentukan pendidikan bagi bangsa ini. Nah, saya merefleksi itu Pak, merasa kayaknya ada yang beda ini. Ada sesuatu yang di luar jalur kayaknya dengan apa yang telah dulu kita tahu Pak, buku itu saja tidak akan berubah, kemudian lari lagi kurikulum yang baru, kemudian lagi kurikulum yang kemarin. Nah, dengan hadirnya kurikulum Merdeka ini proses itu Pak menjadi kita tuh kadang belum move on Pak. Nah, ini yang jadi tantangannya. Bagaimana sih kita bisa segera mungkin bertransformasi atau bermove on itu mungkin jadi buah pikiran saya pribadi Pak, mungkin juga oleh teman-teman saya. Mungkin itu ya Pak. Baik, Bapak Ibu bagus sekali ya dari Bu Robiatul, Bu Yuni, Pak Elvan ya. Itu bagus sekali untuk kita explore kan. Terutama perubahan-perubahan kurikulum itu sendiri kan, walaupun kadang-kadang berubahnya hanya nama ya. Nah, tapi Bapak Ibu harus mengikuti itu dengan keadaan yang sekarang. Nah, kegundah gulana itu boleh Bapak Ibu jawab dengan pengalaman dan yang Bapak Ibu rasakan sekarang. Oke, silakan Bapak Ibu. Jadi jangan Pak Elvan sendiri yang gundah gulana, Bapak Ibu juga harus merasakan. Iya, Ibu juga harus merasakan. Jangan Pak Elvan sendiri. Iya. Apalagi sekarang udah isu-isunya mau ganti menteri ya. Nah, ini siap-siap juga nih bakalan ganti. Apakah berubah lagi nanti Pak? Ya, berubah lagi ya. Selesai move on kita berubah lagi gitu. Iya, kita gundah gulananya di situ. Benar kata Pak Elvan. Biar kita gundah gulananya sama-sama, mari Bapak Ibu sampaikan kegundahannya juga. Oke, silakan Bapak Ibu. Pak, izin Pak. Baik Pak Nuzul, silakan Pak Nuzul. Ya, kalau masalah kurikulum Pak ya, kalau saya rasakan dulunya kan kurikulum kita masih KTSP, habis itu K13, Merdeka. Nah, saya punya pengalaman dulu saya, sebelum ada namanya sekarang itu yang diferensiasi itu Pak. Iya. Artinya pembedahan antara siswa inklusif, siswa normal, dan lain-lain. Itu sempat dulunya waktu masih KTSP kalau tidak salah Pak, itu saya ngajar, kebetulan saya ngajar waktu itu animasi Pak. Iya. Nah, anak ini saya nyatakan anak ini memang bagus dalam animasinya, ya benar-benar bisa gambar kan. Nah, bagus lah menurut saya. Tapi saya mau marah Pak ceritanya Pak. Mau marah ke anak ini. Kenapa? Setiap saya jelaskan anak ini menggambar. Ya anak ini menggambar. Saya belum tahu latar belakang ini. Ketika itu anak itu masih kelas 10, kelas 1 waktu itu Pak. Iya. Nah, akhirnya saya mau marah. Nak, kenapa kamu saya jelaskan kamu gambar saja? Saya tanya ke anak itu, nah apa yang Bapak jelaskan dari tadi? Ternyata anak itu ngangkat tangan dan dia berdiri Pak. Dia nyatakan, dia bilang, dari A sampai Z yang saya omongkan tadi itu benar Pak. Jadi akhirnya saya mau marah itu gagal. Ya, jadi saya gagal marah, oh ya lanjutkanlah gambarnya nak. Dan akhirnya anak itu pun sampai nasional ikut animasi. Kebetulan saya membimbingnya Pak. Nah,
untuk kurikulum yang sekarang menurut saya itu sudah lebih baik sedikit Pak untuk yang itunya. Karena ada pembeda antara anak yang ya inklusif lah kita bilang, kebutuhan sudah. Ternyata anak itu kata orang tuanya agak autis Pak untuk gambar. Ya, cuman takutnya nanti ketika berubah kurikulum lagi, yang kita khawatirkan yang seperti itu diferensiasi, mereka berubah lagi pendapatnya, karena kita di SMK seperti itu Pak. Nah, jadi mintanya kurikulum merdeka, ada TEFA lagi, teaching factory. Oh itu Pak, cerita pengalaman saya dulu Pak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih pengalaman Pak Nuzul. Nanti kita akan teruskan dengan rekan-rekan yang lain. Emang begitu permasalahan kita, dan memang saya menilai, bukan saya karena fasil ya, tetapi ketika masuk ke dalam kurikulum itu memang pada dasarnya sudah agak sedikit ya, ada sedikit pembedanya. Kalau dulu namanya ya ekstrinsik, artinya hanya terucap di lisan saja, tetapi sekarang diinstrinsikkan. Kalau saya melihatnya begitu, walaupun sebenarnya banyak juga pengulangan istilah, pengulangan. Kita tahu long life education itu udah lama. Sedangkan tujuan dari kurikulum merdeka kita itu adalah, salah satunya adalah bagaimana anak itu memahami bahwa belajar itu terus-menerus panjang hayat. Dan yang kedua adalah berkarakter Pancasila tadi. Jadi dua itu cuman sebenarnya tujuan pendidikan nasional kita. Jadi bagaimana anak itu memiliki long life education tadi. Jadi pemahamannya terhadap pembelajaran itu akan terus-menerus. Dan memang benar animasi yang sekarang ini, apakah nanti akan digunakan ke depan, tuh Allah alam, kita tidak tahu. Tetapi paling tidak anak-anak itu berproses melakukan itu. Untuk long life education-nya inilah yang memang harus kita asah. Ya, jadi long life education inilah yang memang harus kita asah, dan karakternya tentu berprofil Pancasila tadi kan. Nah, karena profil Pancasila itu ada 6 sudah cukup genap sekali itu. Nah, jadi memang pemahaman utuhnya di pendidikan nasional kita ini, kurikulum merdeka ini adalah tujuannya dua itu tadi. Long life education, yang kedua bahwa mereka ini, anak-anak ini harus memahami karakternya, berkarakterkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, kita dibatasi oleh waktu. Insya Allah nanti di ruang kolaborasi Bapak Ibu akan secara luas lagi mengekspor apa-apa pemahaman yang ada di modul 1.1 di Ki Hajar Dewantara ini. Nanti kita akan berproses, insya Allah besok kita akan bersama-sama seperti ini lagi. Tapi kemungkinan kita ngambil malam Bapak Ibu, karena kalau 3 GP tidak mungkin kita akan lanjutkan seperti ini, karena sekarang 2 GP aja udah 5:30 lebih. Apalagi kalau yang 3 GP, maka kita ambil malam saja. Paling tidak Bapak Ibu silahkan berkorban untuk pribadinya, daripada kita mengorbankan orang banyak. Rasanya kalau kata Pak Elvan itu kan guru bahasa Arab, dosanya lebih banyak. Paling tidak ini kita berdosa sama anak istri ya. Karena memang mau tidak mau kita harus ada yang sedikit dipinggirkan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih buat semuanya. Kita sekaligus tadi itu adalah refleksi ya. Jadi kita sekaligus refleksi perasaan Bapak Ibu juga, tapi paling tidak saya rasa dengan adanya pertemuan ini Bapak Ibu akan merasa lebih dalam memahami, terutama memahami pendidikan guru penggerak, dan yang lebih utamanya adalah Ki Hajar Dewantara. Itu yang lebih utamanya lagi. Baik Bapak Ibu, kita tadi mungkin sudah dari Bu Robiatul juga, Bu Yuni juga, Pak Elvan sama Pak Nuzul, kita anggap refleksinya kita sudah cukupkan ya. Mudah-mudahan nanti kita akan ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Bapak Ibu, sekali lagi saya bukan mengingatkan, tapi hanya sama-sama bahwa kegiatan di pendidikan guru penggerak ini, alur merdekanya terutama di LMS, Bapak Ibu harus ikuti. Dan itu akan tercatat semua, dan gunakan LMS-nya, menggunakan laptop lebih indah biasanya. Kalau di HP sebenarnya boleh juga, cuman HP Bapak Ibu usahakan masuknya juga melalui LMS-nya. Karena kadang-kadang di layar HP itu agak susahnya kecil, terus lagi ada yang tombol-tombolnya tidak akurat. Ya. Jadi, insya Allah Bapak Ibu, besok kita akan bertemu di ruang kolaborasi. Insya Allah kita akan mulai pukul 19.
Ya, nanti di situ kita akan bersama-sama lebih mengeksplor semuanya. Insya Allah akan tergilir semua ngomongnya. Ya, kalau di kesempatan ini kita kesempatan pertama inilah keadaan kita. Dari Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Bapak Ibu sudah masuk ke dalam sini, Bapak Ibu sudah terjun payung dan nyebur ke lautan, maka Bapak Ibu harus berenang. Jangan terjun payung, masuk lautan, hilang, lenyap. Habis dong. Berenang dong. Nah, Pak. Iya, jangan lelep hilang. Nah, habis napas kita. Ya harus berenang dong. Explore. Sama-sama, kita ke puncak sama-sama. Tidak ada satu di antara kita yang lebih kecil, lebih rendah, apalagi di atas dan lain sebagainya. Kita sama-sama. Jadi Bapak Ibu tumbuhkan persaudaraan kita, kekeluargaan kita, kebersamaan kita. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Mari kita tutup sama-sama dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Yang beragama lain silakan ya beragama masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu PP. Mohon maaf kita belum bisa saling bertatap muka, baru bertatap maya. Ya, nanti kita lebih banyak berkenalan lagi di lain waktu kesempatan. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bapak Ibu seluruhnya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Pak Wendy. Terima kasih Pak Wen. Terima kasih. Izin keluar Pak.